Ya, pagi ini kita masih akan melanjutkan tentang The Purpose Driven by Rick Warren. Dan kita akan membahas tentang hari yang ke-8, di mana judulnya adalah Anda dirancang untuk menjadi kesukaan Allah. Sebelumnya, saya akan bacakan bagi Anda untuk firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3. Di sini bercerita tentang kabar selamat kepada Sion. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ya, kalau dari terjemahan firman Allah yang hidup, Alkitab dari firman Allah yang hidup, dikatakan bahwa sesungguhnya mereka akan disebut pohon tarbantin kebenaran yang kuat dan indah, yang telah ditanam Tuhan untuk kemuliaannya sendiri. Jadi teman-teman, setiap kita itu dirancang untuk menjadi kesukaan Allah. Nah, di dalam buku ini diceritakan bahwa dalam setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus itu selalu ada. Cuman seringkali itu kita lupa bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Karena memang Tuhan tidak banyak menampakkan diri pada setiap anak-anaknya, walaupun ada orang-orang yang memiliki pengalaman bertemu dengan Tuhan, pengalaman mendapatkan pimpinan Tuhan, baik itu melalui firman Tuhan, baik itu melalui suara yang audible atau melalui mimpi atau melalui penglihatan dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Ya karena seringkali karena kekhawatiran kita, karena kita sebagai manusia seringkali menggunakan logika kita daripada iman kita. Termasuk juga saya. Saya seringkali menggunakan logika secara manusia. Jadi apa yang saya pelajari, apa yang saya lihat, apa yang saya renungkan, itu seringkali menggunakan logika. Nah, padahal Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita. Seringkali lupa kita bahwa ada Tuhan di dalam setiap langkah kita. Walaupun kita seringkali berdoa, kita seringkali melibatkan Tuhan di dalam jalan hidup kita, tapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita dan kita dirancang untuk kesukaan Allah. Di Wahyu 4 ayat yang ke-11, Wahyu 4 ayatnya yang ke-11, dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kalau di dalam Alkitab New Living Translation, itu dikatakan bahwa
Dan bagi kesenanganmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, kita itu dirancang untuk menjadi kesukaan Allah. Karena satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan untuk dirinya Tuhan adalah memuliakan dirinya, menyembah dirinya. Jadi Tuhan nggak bisa memuji dirinya sendiri. Makanya Tuhan menciptakan setiap manusia untuk merasakan kemuliaan Allah, untuk merasakan kasih setia Allah dan memuji Tuhan. Jadi setiap kita itu diciptakan untuk menjadi kesukaannya Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam perjalanan hidup kita seringkali perkataan-perkataan kita, terus kemudian sikap, tingkah laku, perbuatan yang kita lakukan, bahkan yang kita dengar, bahkan yang kita diskusikan, tanpa kita sadari seringkali kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kita menggunakan kemampuan kita sendiri, kita menggunakan pikiran kita sendiri, kita menggunakan logika kita sendiri, dan kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan, ini yang lagi sering saya bicarakan dengan teman-teman ya, dengan Ferry, Beatrice juga. Saya sering bicara dengan istri saya juga, beberapa teman yang lain. Seharusnya kehidupan kita ini ya kita semuanya Tuhan. Itu semua muaranya harus kepada Tuhan. Nah, di buku ini juga mengatakan demikian, bahwa kehidupan kita itu ya harus memuliakan Tuhan. Seperti misalnya kita datang ke gereja. Seringkali kan kita bertanya, gimana, dapat apa, gitu kan ya. Kalau kita datang ke gereja terus ditanyain, gimana, dapat apa, gitu kan. Nah, padahal sejatinya seharusnya kita datang ke gereja itu untuk kita memberikan sesuatu buat Tuhan. Untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ketemu teman-teman yang lain juga untuk saling menguatkan. Seringkali kan ada orang datang ke gereja, wah aku di sana nggak dapat apa-apa. Wah aku kesini nggak dapat apa-apa. Ya, karena itu muaranya adalah untuk mencari kesenangan diri kita sendiri. Nah, padahal sesungguhnya dalam kehidupan kita, apapun itu, karena kita ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita menjalani kehidupan kita untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Mendatangkan kesenangan bagi Allah yang disebut dengan penyembahan. Kalau kita bicara tentang penyembahan, seringkali kita juga mengkotakkannya kembali bahwa penyembahan itu adalah cara kita menyanyi bagi Tuhan, cara kita bermain musik, cara kita membawakan puji-pujian, bahkan yang disebut dengan penyembahan itu seringkali identik dengan lagu lambat, lagu dengan tempo lambat. Nah, padahal sejatinya penyembahan itu adalah hidup dan diri kita sendiri. Saya secara pribadi seringkali diingatkan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Diingatkan dari apa yang saya lakukan, saya kerjakan. Saya diingatkan untuk, ayo apa yang dikerjakan ini sudah memuliakan Tuhan belum? Ayo apa yang kamu kerjakan itu sudah
benar belum? Menyenangkan Tuhan nggak? Nah, melalui buku ini juga kita diingatkan bahwa kita sering lupa untuk mendatangkan kesenangan bagi Allah. Di Alkitab berkata bahwa Tuhan senang hanya kepada orang-orang yang menyembah Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Pada saat pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sebuah sumur pada suatu siang, bahkan di situ Tuhan mengatakan bahwa umat Tuhan itu akan memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran, akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu adalah suatu hal yang menyenangkan Tuhan. Bukan hanya saat kita memuji, memuliakan Tuhan, atau saat kita berdoa terus kemudian kita membawakan lagu lambat itu menyembah Tuhan, bukan. Tetapi hidup kita inilah yang merupakan penyembahan. Dan penyembahan itu jauh lebih dari sekedar musik. Bagi banyak orang, penyembahan itu sama dengan musik. Bahkan mereka berkata, oh di gereja kami terlebih dulu melakukan penyembahan, kemudian pengajaran. Ya kan? Jadi penyembahan itu identik dengan 1 lagu lambat, 3 lagu cepat, dan 1 lagu lambat lagi di akhir. Ini para worship leader pasti paham dengan metode ini ya. Jadi 1 lagu lambat di depan, 3 lagu cepat, dan 1 lagu lambat lagi di belakang. Nah, padahal penyembahan itu lebih dari itu semua. Kalau orang bilang bahwa Tuhan berkenan kepada Daud, karena Daud itu memiliki penyembahan yang luar biasa. Dia selalu memuji Tuhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau menurut saya secara pribadi, bukan itu yang menyenangkan Tuhan dari kehidupan Daud. Tetapi kehidupan Daud yang takut akan Tuhan. Iman Daud yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Sekarang kita bisa bayangkan, Daud ada di tengah padang rumput, menggembalakan dombanya yang kalau kakaknya bilang hanya 2 atau 3 ekor. Dan kemudian dia bertemu dengan serigala, singa, beruang. Terus kemudian dia kejar itu. Wah, dia usir, bahkan dia aniaya itu singa, serigala, beruang yang akan memangsa ternaknya. Dan di dalam kesendiriannya dia juga memuji dan memuliakan Allah. Bahkan saat dia bertemu dengan Goliat, itu refleks loh keluar. Dia marah. Siapa ya orang-orang yang menghina Allah kita ini? Siapa? Izinkan aku maju untuk memeranginya. Wah, buat saya itu benar-benar satu hal yang sangat-sangat spektakuler. Kenapa tidak? Karena di saat itu pasukan Israel itu sedang berhadapan-hadapan dengan pasukan Filistin, dan jumlahnya nggak cuma 100-200, ribuan itu. Dari ribuan orang, ribuan pasukan, itu nggak ada satupun yang berani berkicau saat Goliat itu maju. Nggak ada satupun yang dinyatakan mereka maju untuk menyerang Goliat. Nggak ada. Padahal mereka adalah tentara-tentara yang perkasa. Mereka adalah orang-orang terlatih dengan persenjataan yang juga bukan main-main. Ini sebenarnya kalau kita lihat itu ini kayak
yang sekarang kita saksikan, Ukraina versus Rusia. Dimana kalau orang lihat, wah, angkatan bersenjatanya Rusia itu begitu luar biasa dan begitu terkenal. Mereka berhadapan dengan Ukraina yang merupakan juga pecahan dari Uni Soviet. Nah, saat Daud melihat itu, karena kecintaannya akan Tuhan dan iman percayanya pada Tuhan, wah, dia punya iman yang luar biasa. Dia mau maju, dia mau mengalahkan Goliat, dan dia enggak cuman berkicau saja, dia enggak cuman omong doang, tapi dia benar-benar maju dan dia benar-benar mengalahkan Goliat, dan dia membawa nama Tuhannya. Dia bukan mengatakan bahwa, wah, aku yang maju, aku yang hancurkan, aku yang kalahkan. Enggak. Tapi dia bilang, aku bersama dengan Allahku, dan Allahku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Wah, itu sebuah iman dan sebuah penyembahan yang luar biasa. Karena penyembahan sekali lagi lebih daripada musik. Kalau kita bicara penyembahan itu bukan untuk diri kita. Penyembahan itu adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Mungkin seringkali dalam kehidupan kita merasakan kekeringan, kita merasakan galau, kita merasakan suatu hal yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Tetapi mari kita ingatkan diri kita masing-masing kembali bahwa hidup kita ini untuk memuliakan Allah. Hidup kita ini untuk menyenangkan Allah. Hidup kita ini untuk menjadi berkat yang memuliakan Allah dan menjadi berkat untuk sekeliling kita. Jangan sampai kita dikenal orang karena hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Mungkin ada satu masa di mana kehidupan kita tidak menyenangkan Allah. Tetapi mari kita segera bertobat, mari segera kita kembali kepada Allah, mari kita kembali memuliakan Allah. Kalau kita bicara tentang penyembahan, biarlah penyembahan itu menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita. Ayo hidup kita memuliakan Allah, yuk. Di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita memuliakan Allah. Di dalam apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan. Jadi saat kita bekerja, saat kita ada di tengah-tengah keluarga kita, atau kita ada di tengah-tengah lingkungan sosial kita, mari kita berlaku sebagai anak-anak Allah. Supaya nanti kita bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Supaya orang-orang yang mengenal kita, mereka melihat ada Tuhan di dalam kita. Dan kehidupan kita itu benar-benar menyenangkan Tuhan. Saat kita berpacaran, saat kita mendekati pasangan kita, wah, dulu itu pasti awal-awal itu kita benar-benar melakukan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Saya itu orang yang menyaksikan saksi hidup
Itu kedekatan Ferry sama Beatrice. Wah, itu semua yang Ferry punya itu apapun jurusnya dia keluarkan. Mulai dari buku, CD, apapun untuk menyenangkan Beatrice itu. Bahkan setelah menikah, ada satu waktu kami berdua ke Jakarta dan kita nginep di tempatnya Brother Silas. Wah, itu hal yang benar-benar contoh yang luar biasa. Saat kami pergi itu Nevin Cheryl masih kecil itu tahun 2000 berapa ya? 2008 kira-kira. Nah, itu tiap jam loh. Saya perhatikan tiap jam loh. Saya sampai ngomong ke Ferry. Tiap jam itu Ferry nelpon BB itu. Tiap jam dia telepon BB dan kalimat pembukanya selalu sama. Itu yang membuat saya tegur. Karena kalimat pembukanya selalu begini. Halo, sudah makan belum? Kalau dia nelponnya 8 jam sekali dan dia tanyanya sudah makan belum, masuk akal. Ini setiap jam, pertanyaannya sudah makan belum? Itu kalau BB lakukan, wah, BB bisa 150 kilogram sekarang beratnya. Dan setiap jam ditelepon, sudah makan belum? Kalau dia, oh iya sudah yang, ini lagi makan. Sejam lagi dia telepon, sudah makan belum? Oh iya yang, ini lagi makan. Ditelepon lagi, sudah makan belum? Oh iya yang, ini lagi makan. Itu sehari 24 jam. Dia sudah memasukkan karbohidrat, protein, dan lain sebagainya ke dalam tubuhnya bisa berapa kilo itu. Begitu pulang ke rumah, Ferry bisa kaget. Loh, kamu siapa? Loh, aku istrimu. Loh, masa? Lah kok gedimen? Lah mbok telepon benjam, mbok kon mangan kok. Itu adalah rahasia gaya hidup menyembah. Wah, ini Citra komen, makannya belum habis sudah makan lagi. Itu kayak emak dulu. Luar biasa. Itu adalah kehidupan penyembahan. Jadi dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita selalu berpikir, apa yang menyenangkan Tuhan ya? Teman-teman, kalau kita punya satu kerinduan untuk selalu berpikir, Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan? Saya belajar ini sama oma kita. Oma kita itu kemarin lagi naik Grab. Di Grab itu, kalau saya naik Grab, pasti pertanyaannya standar. Itu anak-anak saya, keluarga saya sudah tahu. Gimana Pak Grab-nya? Rame? Ya. Gimana? Sudah mulai bagus? Dapat berapa orderan hari ini? Sudah berapa lama? Udah, itu seputar-putar itu. Dan itu kalau saya ketemu supir Grab yang sama, pasti pertanyaannya sama juga. Itu supir Grab-nya mungkin bisa bilang begini kali ya. Kemarin kan udah, gitu kan. Karena pertanyaan saya selalu sama. Nah, ini berbeda sama Mak Wo ini, oma kita ini. Itu kalau ketemu supir Grab, itu diinjili. Oma kita ini selalu bicara tentang Tuhan kepada siapapun. Bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Itu naik Grab juga diinjilin. Saya ingat dulu ada Brother Silas mungkin tahu, ada pembicara men's camp di awal-awal dulu yang rambutnya pelontos dari Abba Love itu. Dia rambutnya pelontos, kepalanya pelontos maksudnya. Ya, ingat ya brother ya. Nah, itu dia sengaja tidak beli mobil katanya. Saya lebih suka kemana-mana naik taksi. Kenapa? Karena di dalam taksi itu saya bisa ketemu satu jiwa
yang saya bisa ceritakan tentang Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan adalah bicara tentang bagaimana kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan adalah berbicara bagaimana kita banggakan Tuhan. Jangan sampai kita malu untuk menyatakan Tuhan. Jangan sampai kita malu untuk menyatakan bahwa Tuhan kita itu begitu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena saat kita menyatakan itu, saya rasa dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus akan bersukacita atas kebenaran yang kita lakukan, atas deklarasi yang kita nyatakan. Saat kita menceritakan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, disitulah Tuhan turut disenangkan. Itu seperti kita punya anak, ya, seperti kita punya anak. Kemarin Ferry share sebuah potongan video yang saya belum sempat komen. Itu potongan di mana seorang anak perempuan yang dia memenangkan sebuah piala di sekolahnya, sedangkan ayahnya itu adalah ayah tunggal karena istrinya meninggal saat melahirkan si anak tersebut. Dan si anak perempuan ini bercerita bahwa ayahnya ini pekerjaannya adalah aktor. Walaupun masih figuran dan selalu menjadi figuran. Wah, ini ayat ini bagus sekali. Nanti saya share di grup ya videonya, atau mungkin Brother Ferry bisa bantu share di grup videonya. Ini relate banget dengan apa yang saya sampaikan saat ini. Saat dia di atas panggung itu, dia bingung mau ngomong apa karena ayahnya tidak hadir. Dia bilang, ini ayah saya nggak hadir. Salah sendiri ayah saya nggak hadir. Jadi dia nggak bisa lihat saya pegang piala ini. Kemudian dia menceritakan tentang ayahnya. Ajaran-ajaran yang ayahnya ajarkan. Kata per kata persis dia sampaikan. Tanpa dia sadari, ayahnya itu ada di pintu masuk. Dan saat ayahnya akan masuk, ayahnya itu mendengar anaknya ini sedang menceritakan tentang ayahnya. Jadi si ayah ini dengar anaknya cerita. Dia cerita bahwa ya ayahku itu dia seorang pemeran figuran, ya dari figuran-figuran. Tetapi ayahku melakukan ini dengan sepenuh hati. Bahkan dia berkata, wah lakukan yang terbaik, bla bla bla. Semua peran adalah peran penting. Wah. Bahkan saat anaknya itu mengatakan perkataan itu, ayahnya di luar juga menirukan perkataannya. Karena apa yang disampaikan anaknya adalah apa yang diajarkan. Walaupun ayahnya ini bukan orang yang berada, tetapi di situ ayahnya sangat bangga, sangat senang, sangat bersukacita. Karena anaknya ini menceritakan tentang ayahnya dengan satu kebanggaan yang luar biasa. Hingga akhirnya di akhir speech atau pidato dari anak tersebut, si ayahnya ini masuk dari pintu masuk di belakang, dan anaknya ini melihat. Dan si anak ini berkata, itu ayahku, itu ayahku, dengan semangat dan sukacita. Saya melihat ini, saya terharu. Kerinduan kita bersama agar Tuhan itu melihat kita. Dan Tuhan juga bisa berkata bahwa ini anakku. Sebagaimana Tuhan Allah membanggakan Ayub di hadapan iblis. Lihat anakku Ayub. Wow. Kerinduan setiap kita agar
Tuhan bangga akan kita, karena kita juga bangga akan Tuhan. Biar kehidupan kita orang melihat, wah, ini pasti orang Kristen ini pasti anak Tuhan ini. Karena mereka melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, yuk sama-sama yuk kita membanggakan Tuhan dan menjadi kebanggaan Tuhan. Kita direncanakan dan kita dirancang bagi kesenangan Allah, agar setiap kita, kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam lingkungan sosial kita, ada tugas dan tanggung jawab yang kita harus lakukan sebagai mungkin pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pekerja, atau apapun itu, atau wira swasta dan lain sebagainya. Apapun yang kita kerjakan, mari kita membanggakan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.